sedulur, salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Chris Cap Farming. Pokoknya salam seduluran sak lawase yo. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara mengembukkan kambing untuk kambing yang kurus. Sebelum saya akan memulai dan membahasnya, untuk itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, sehingga kita akan menjalin seduluran. Jargon kita seduluran sak lawase boy. Nah, langsung aja teman-teman, cara mengembukkan kambing untuk kambing yang kurus. Sebenarnya prinsipnya sama teman-teman, baik kambing Jawa, kambing Etawa, dan semua jenis kambing lainnya. Kambing yang kurus adalah kambing yang jaringan otot dan lemaknya sangat sedikit. Untuk kambing yang sangat kurus, ciri-cirinya kulitnya seperti menempel pada tulang. Kita bisa melihat tulang kerangka yang seperti diselimuti kulit kambing. Namun sampai parah seperti ini jarang terjadi. Apabila kita menemui kambing yang kurus, banyak penyebabnya. Mungkin kurang perawatan, bisa jadi juga kambing sedang sakit, ataupun kita malas mencarikan makan, jadi kambing kurang asupan bergizi atau makanan. Secara kasat mata akan terlihat adanya tonjolan teman-teman pada tulang belakang atas, tulang rusuk pada bagian iga, dan apabila diraba sudah terasa tulang, dan bagian dada jika dipegang langsung kena tulangnya. Kambing kurus biasanya lemas dan lemah, apabila ditarik mudah jatuh tersungkur. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman perhatikan dalam pengembukan kambing, antara lain. Nah, ini saya ajak teman untuk belajar bersama, bukan saya menggurui teman-teman, karena ini sebagai pengalaman dan saya praktekkan dalam kambing saya, domba saya bisa berhasil. Yang dulunya gemuk sampai kelihatan sangat kurus sekali, sekarang bisa gemuk lagi dan bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Pertama teman-teman, perhatikan menghilangkan segala parasit, itu penting. Yang pertama harus dilakukan menghilangkan segala parasit di dalam kambingnya. Biasanya adanya cacing dan kutu yang ada di kambing, yang bisa diobati dengan obat herbal atau obat kimia lebih cocoknya. Obat herbal bisa menggunakan buah pinang atau daun pepaya. Dengan obat kimia lebih cepat sehingga bisa langsung ke proses selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah parasit sudah hilang, pencegahannya supaya parasit atau cacing tidak kembali menyerang, bisa gunakan obat herbal. Nah, saya akan sebutkan obat cacing untuk kambing ini banyak sekali ya. Dengan bahan aktif yang terdapat dalam obat cacing ini, obat kimia antara lain albendazole, febendazole, oxybenzone. Nah, itu tentunya sesuai dengan kadar dosis. Yang kedua, harap untuk kandang itu ya wangun lah, bagus, karena tempat tinggal utama ternak, dan hampir 100% kegiatan kambing dilakukan di kandang, mulai dari pipis, tidur, kecuali mandi atau berjemur. Nah, kriteria kandang yang bagus gimana? Kandang berbentuk panggung itu dan bersih, karena kambing tidak bercampur dengan air kencing dan kotoran.
semua kotoran akan mengumpul di bagian bawah kandang dan tidak bersentuhan langsung dengan kambing. Ini bisa membuat kambing lebih sehat. Pembersihan kandang tidak setiap hari, namun harus rajin membersihkan kotoran yang terselip di antara reng-reng bangunan kandang. Nah, apabila ada kambing yang mencret, teman-teman, baiknya kandang dibersihkan setiap hari. Nah, juga perhatikan semoga kandang kambing teman-teman juga langsung mendapatkan sinar matahari, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Antaranya teman-teman, membunuh bakteri. Selain itu, tubuh kambing menjadi segar. Nah, yang ketiga, perlu perhatikan dari bibit dari jenis kambing, itu menentukan juga. Kambing kacang, kambing Bligon, tentunya performanya berbeda-beda selama penggemukan dan tergantung kemampuan kambing. Kambing kacang misalnya, kemampuannya begitu saja. Berat dan besarnya juga dapat diketahui dan masih lebih baik kambing Bligon dan kambing Etawa dibanding dengan kambing kacang. Lanjut ya, lor. Yang kelima, pakan penggemukan harus berkualitas. Itu bahasa kerennya pakan complete feeds. Itu sangat dibutuhkan, teman-teman. Porsinya berapa? Porsinya pakan hampir 70% menjadi faktor menentukan dalam usaha penggemukan kambing. Itu 70%, teman-teman, menurut pakarnya. Ada 3 jenis pakan yang kita bisa gunakan untuk pakan kambing. Rumput-rumputan sebagai sumber serat dan energi. Kedua, leguminosa sebagai sumber protein. Dan yang ketiga, konsentrat yang bisa digunakan sebagai pakan penguat. Teman-teman, jika untuk menggunakan ketiga jenis pakan di atas sulit, bisa memakai 2 saja, rumput dan legum. Itu rumput dan konsentrat. Jenis rumput bisa rumput odot, rumput gajah, atau yang lagi viral tenar, rumput pakcong. Itu secara produktivitasnya memang sangat tinggi. Begitu juga dengan jenis legum seperti daun kelor, lam toro, daun turi, dan indigo vera, dan kaliandra. Masih banyak jenis legum lainnya. Nah, teman-teman, demikian informasi kondisi yang harus menjadi perhatian bagi para peternak terkait dengan penggemukan kambing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita saling belajar, bertukar informasi, sehingga peternakan kita semuanya bisa sukses semuanya, yang kurus jadi gemuk. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bagi teman-teman yang berkomentar dengan bagus atau membangun, kami akan masukkan dalam kriteria giveaway. Kami akan memberikan giveaway setiap bulan ketika ini tembus sekitar 5.000, dan sesuai dengan syarat yang ada di deskripsi juga. Sebagai penyemangat teman-teman semuanya, salam jumpa kembali. Salam semangat, salam peternak Indonesia hebat.